Selamat siang anak-anak. Siang, Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Yohana. Ayo. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Baik. Coba dulu dicek kanan kirinya temannya, apakah ada yang hadir atau tidak. Oke, Ibu langsung absen saja ya. Yohana, Dona, baik, berarti kita hadir semua ya. Itu berantakan itu coba dirapikan dulu itu. Bajunya juga agak dirapikan dulu sedikit. Baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya, masih ingat nggak dengan materi kemarin? Sibuk. Tentang apa itu? Teks negosiasi. Negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Teks yang berisi penawaran. Bagus. Baiklah, kita lanjut saja. Langsung kita masuk ke materi selanjutnya ya. Materi kita pada hari ini adalah teks eksposisi. Sebelum Ibu menjelaskan dan membagikan contoh dari beberapa teks, siapa yang mengetahui apa itu teks eksposisi? Dona tahu? Baik. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan bagikan dulu teks eksposisi beberapa teks ini. Kalian tentukan nanti apa itu, yang mana teks eksposisi dan yang mana teks bukan eksposisi. Sudah? Oke, coba Yohana, yang mana itu teks eksposisi dan yang bukan teks eksposisi? Teks 1 merupakan teks eksposisi. Oke, baik. Untuk Dona, seperti itu juga jawabannya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam teks eksposisi ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teks eksposisi. Jadi teks eksposisi ini adalah sebuah teks yang berisi tentang informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat yang berguna untuk memberikan pengetahuan bagi para pembacanya. Manfaat dan tujuan dari teks eksposisi ini adalah untuk menjelaskan suatu informasi seperti itu. Dan struktur dari teks eksposisi ini ada 3. Yang pertama adalah tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Tesis ini merupakan suatu bagian teks yang berisikan tentang pendapat dari si penulis. Seperti itu. Jadi di dalam tesis ini berisi tentang pendapat yang diutarakan oleh penulis. Sedangkan argumentasi ini adalah suatu data atau fakta yang menegaskan atau yang dapat memberi keyakinan bagi pembaca untuk meyakinkan si tesis tadi. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Ini berupa kesimpulan dari si penulis terhadap apa yang sudah ditulisnya di dalam tesis, argumentasi, dan penegasan ulang ini. Biasanya tesis ini berada di paragraf 1 sampai 2. Sedangkan argumentasi ini berada di paragraf 3 sampai 4. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang ini berada di paragraf terakhir. Seperti itu, 5 sampai 6 dan seterusnya. Jadi, kalian sudah mengerti? Oke. Sekarang Ibu akan memberitahu apa sih ciri-ciri teks eksposisi ini? Seperti itu kan? Jadi yang pertama, ciri-ciri teks eksposisi ini adalah memberikan atau menjelaskan suatu informasi. Dan yang kedua, gayanya yang bersifat mengajak, seperti
seperti itu. Dan yang ketiga adalah berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Namanya juga memberi informasi berarti menjelaskan, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Jadi dalam kaidah ini terdapat 3. Yang pertama adalah menggunakan pronomina. Siapa yang tahu apa itu pronomina? Pronomina ini kata ganti orang. Yang pertama kata ganti orang pertama, kedua dan ketiga. Dan yang kedua adalah memakai konjungsi. Apa itu konjungsi? Baik. Jadi konjungsi adalah kata penghubung yang biasa digunakan dalam teks eksposisi ini. Dan yang terakhir adalah memakai kata leksikal. Nah, jadi untuk pemaparan kita pada teks eksposisi ini ada yang mau ditanya? Ya. Jadi apa perbedaan teks eksposisi dan berita? Oke. Memang sebenarnya sama-sama memberi informasi. Cuman pada teks eksposisi ini terdapat argumentasi, pendapat dari si penulis. Sedangkan teks berita itu berisi tentang informasi yang benar-benar faktual, seperti itu. Tidak bisa dikarang-karang dan dimanipulasi oleh penulisnya. Baik. Jadi sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Oke. Jadi intinya teks eksposisi itu adalah teks yang memberi pengetahuan dan informasi yang sifatnya padat dan singkat, seperti itu. Strukturnya ada 3, tesis, argumentasi, dan penegasan nilai. Seperti itu. Baik, kita telah selesai untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Siap, Bu.